Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas soal eCash atau dengan kodenya XEC. Ini di request oleh Bang Andre, katanya minta dibahas. Bosku, kabar terbaru eCash dong. Kita akan coba untuk lihat ya. Hari ini harga dari eCash ada di kisaran 0,5 rupiah. Sangat-sangat murah. Teman-teman, kalau kita perhatikan ini merupakan sebuah proyek yang dulunya bernama Bitcoin Cash ABC atau dengan kode BCHA, teman-teman, yang merupakan hasil dari hard fork Bitcoin serta Bitcoin Cash dan menyebut mereka sebagai salah satu mata uang kripto di mana tujuannya itu adalah sebagai alat transaksi pembayaran. Jadi memang tujuan dari koin ini diciptakan sebagai alat transaksi pembayaran. Mereka sih berbasiskan konsensus proof of stake. Artinya bisa di staking, teman-teman. Dengan teknologi yang disebut Avalanche. Ini berbeda dengan blockchain AVAX ya, atau Avalanche. Jadi nama project mereka Avalanche, tapi beda sama projectnya AVAX gitu. Nah, transaksinya pun juga sudah berganti, teman-teman. Kecepatannya lebih cepat daripada yang sebelumnya. Sebelumnya, waktu dia dalam bentuk Bitcoin Cash ABC, itu transaksinya hanya 100 transaksi per detik, tapi sekarang udah menjadi 5 juta transaksi per detik. Bayangin, banyak banget transaksi yang bisa dilakukan pada mainnet daripada project ini. Jadi itu tujuan dari projectnya, lalu kita akan coba lihat dia dari website resminya. Ini adalah websitenya, namanya eCash, teman-teman. Jadi Avalanche Consensus is live. Ingat ya, ini bukan Avax atau Avalanche yang kita familiar, tapi ini adalah project yang memang dimiliki oleh IKES. Jadi ini termasuk project yang udah lama ya, teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya ya sebagai transaksi pembayaran, kemudian bisa di staking juga sebagai governance token, dan juga insentif untuk stakeholder mereka. Kemudian juga ini dia support beberapa payment pembayaran yang namanya e-tokens. Kemudian juga ini bisa domination bit. Jadi bisa dilakukan transaksi sekurang-kurangnya desimal 8, teman-teman. 8 desimal. Jadi misalkan 0,00000-nya 8 kali sekian. Itu bisa dilakukan. Jadi bisa dilakukan transaksi dengan sangat-sangat kecil. Dari mainnet sendiri ya dalam 2 jam terakhir itu ada transaksi, tapi nggak segitu banyak, teman-teman. Dan dalam seharian ini mungkin ada ratusan transaksi ya yang mereka lakukan. Tapi ini sebenarnya masih sangat jauh kalah daripada proyek-proyek yang lain. Itu sih dari ICAS. Kalau dari Twitter, mereka nggak terlalu banyak news soal upgrading gitu, nggak. Ya, ya paling ini ada warning karena ada phishing wallet, hati-hati teman-teman. Terus juga lebih banyak kepada komunitas sih kalau menurut saya ya, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu kayak program staking di berbagai DEX yang baru aja mereka rilis, teman-teman. Itu udah bisa di staking lebih banyak, kemudian ada follower mereka yang meningkat. Tapi kalau news soal upgrading itu saya belum dapet sih. Padahal kita penting banget nih untuk melihat sebuah project, kalau biasanya rajin di upgrade, biasanya harganya akan cenderung bagus ya. Lalu gimana untuk technical analisisnya? Oh, kita belum bahas soal supply ya. Supply dari XEC atau eCash itu sekitar berapa nih? 21 triliun. Benar ya, 21 triliun token. Nolnya ada 12. Sementara supply-nya yang beredar itu sekitar 19 triliun. Wow, sangat banyak ya, teman-teman. Nah, untuk pergerakan harganya gimana? eCash sejak 2021 sampai sekarang downtrend terus setelah perubahan nama, atau ya perubahan nama mengambil langkah redenominasi juga ya. Harganya turun terus, dan baru pertama kalinya eCash ini mulai breakout dari mereka punya trend line penurunan di sini, teman-teman. Ini adalah trend line yang menurut saya sangat-sangat krusial, yang terusan membuat harga eCash itu tertekan beberapa kali menyentuh level tersebut, dan terus saja eCash mengalami penurunan dan sekarang baru dapat momentum dia bullish. Ini merupakan sentimen secara pergerakan teknikal yang sangat-sangat baik untuk eCash. Mari kita zoom out dan kita lihat apa yang terjadi pada pergerakan eCash sebelumnya. Jadi IKES ini berlarut-larut sudah 2 tahun kurang lebih ya, itu mengalami penurunan terus, baru dapat supportnya yang kuat itu di kisaran 0,00001973, kemudian harganya seketika ngepam.
sangat signifikan 100% lebih teman-teman. Tapi sekarang udah masuk ke fase koreksi kembali. Jadi untuk target paling dekat sih ICASH buat sekarang ini yaitu di level support di sini ada di kisaran 0,0-nya 4 kali 2998. Itu merupakan target terdekat buat ICASH jangka waktu pendek. Hopefully dia masih bisa bertahan di level tersebut karena ini baru aja mengawali tren yang sangat positif setelah 2 tahun tertekan ya cukup lama ya teman-teman. Sementara posisi Bitcoin cenderung struggling di kisaran 31.000, sementara dari Bitcoin dominannya juga sedikit mengalami koreksi. Jadi ini secara teknikal udah mulai bagus, cuman dia harus maintain dulu harganya, make sure harganya nggak drop lagi teman-teman, karena ini baru aja breakout, tapi ya sepertinya transaksi apa namanya selling itu cukup tinggi juga ya. Saya agak wanti-wanti juga nih sebenarnya kalau ada mungkin teman-teman yang mau masuk. Teman-teman kita pakai Fibonacci retracement dan biasanya ketika posisi terbilang wajar ya, koreksi wajar dari sebuah koin itu adalah dia mampu mempertahankan area 61,8 atau sejelek-jeleknya di Fibo 50. Jadi sementara Fibo 61,8 sudah di breakout tanpa perlawanan dari ICASH di sini, dan yang kedua dia ongoing untuk mencari Fibo 50%. Ini masih belum ya. Jadi katakanlah ICASH trennya bagus, maka dia harus bisa bertahan di kisaran 0,00003167. Itu level yang nggak bisa ditawar. Kalau dia drop dari level tersebut, berarti hati-hati teman-teman yang mau masuk. Kemungkinan ICASH punya yang namanya riwayat downtrend yang cukup lama ya. Dia mungkin belum bisa melupakan riwayat tersebut. Dan takutnya itu harganya terus kembali merosot seperti yang sebelum-sebelumnya pernah terjadi. Volume transaksi smart money sangat bagus di perdagangan 2-3 hari terakhir. Cuman ya menurut saya masih tetap harus wanti-wanti ya untuk sekarang. Volumenya pun juga sangat-sangat naik signifikan. Dan ya sekarang kita tinggal menunggu aja nih di mana kira-kira dari ICASH sendiri mampu bertahan teman-teman. Dari segi market dia bisa diperdagangkan di Binance, kemudian KuCoin, Bitfinex, OKX, Gate.io. Jadi udah cukup banyak ya. Cukup banyak lah exchange yang cukup bagus bisa memperdagangkan ICASH. Tinggal ya kita lihat kestabilan harga sih. Ini menjadi masalah menurut saya untuk ICASH. Ya hopefully dia mampu bertahan di kisaran 0,000031. Kalau bisa bertahan di level tersebut, maka besar kemungkinan ICASH masih bisa kembali recover harganya. Tapi kalau tidak, nah itu bisa jadi dia akan kembali kumat seperti pergerakan-pergerakan sebelumnya. Jadi gitu aja buat ICASH teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja, dan akhir kata saya Andri, makasih.